155 juta pasang mata tertuju pada satu keluarga di Indonesia. Tapi pendapatan perusahaan mereka justru menyusut 3 tahun berturut-turut. Dua-duanya benar. Bagaimana bisa keduanya benar sekaligus? Ini cerita tentang Rans, dan tentang satu pertanyaan yang jarang kita tanyakan. Apa yang sebenarnya kita beli saat kita membeli sebuah nama besar? Awal Juli 2026, perusahaan Raffi Ahmad bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan di dalam dokumen resminya, prospektus yang mereka serahkan ke OJK, ada satu aset yang mereka sebut paling berharga. Bukan gedung, bukan pabrik, tapi lebih dari 155 juta pengikut tersebar di semua platform. Atensi, perhatian publik dijadikan modal. Dan atensi punya hukumnya sendiri. Anggap saja hukum panggung. Pasal 1, apapun yang kena sorot, ia menyala, dan yang menyala bisa dijual. Pasal 2, tapi cahaya tidak bisa dimakan. Nyala bukanlah arus kas. Pasal 3, sorotan tak pernah setia. Ia mengikuti orang, bukan gedung. Bayangkan sepotong roti di atas panggung. Saat lampu menyorotnya, ia ikut berkilau. Tapi matikan lampunya. Dan roti tetap sepotong roti biasa. Cahaya tadi tak pernah benar-benar masuk ke dalamnya. Dari mana istana atensi ini bermula? Semuanya dimulai sekitar tahun 2015, dari sebuah garasi rumah di kawasan Andara. Tim kecil, kamera seadanya, satu kanal YouTube. Ternyata, ide besarnya justru datang dari Nagita Slavina, mengubah keseharian keluarga menjadi tontonan. 6 tahun kemudian, di 2021, raksasa media MTech masuk, menyuntik 248 miliar rupiah untuk 17% saham. Sebuah garasi dinilai lebih dari 1 triliun rupiah. Dan pada Juli 2026, panggung itu akan naik ke lantai bursa. Dan ini bagian yang layak dihargai. Membangun perhatian sebesar itu dari nol bukan kebetulan. Ada kerja bertahun-tahun di baliknya. Konsistensi, keberanian membuka hidup pribadi ke publik, dan naluri membaca apa yang ingin ditonton orang Indonesia. Kritik yang jujur harus dimulai dari pengakuan itu. Sekarang, mari kita buka mesinnya. Dari satu garasi, Rans tumbuh menjadi 4 pilar bisnis, mulai dari konten media, hak atas karakter dan IP, sampai event dan bisnis pendukung. Di bawahnya bergantung 11 anak usaha dan 4 entitas asosiasi. Ini bukan lagi sekadar kanal YouTube, ini sebuah konglomerasi. Dan cara kerja mesin ini elegan. Di ujung depan, ia menyedot cahaya, 155 juta atensi tadi, lalu mengubahnya menjadi sesuatu yang material. Endorse, tiket konser, produk, tayangan, cahaya masuk, koin keluar, dan pasar memberi harga pada mesin ini. Lewat IPO, Rans menghimpun dana hingga sekitar 429 miliar rupiah dengan melepas sekitar 20% sahamnya. Hasilnya, seluruh perusahaan dinilai antara 1,7 sampai 2,1 triliun rupiah. Angka yang mengesankan, tapi valuasi hanya separuh cerita. Pertanyaan yang lebih penting, seberapa deras sebenarnya koin yang keluar dari mesin itu? Mari masuk ke ruangan yang lampunya paling redup. Ruang pembukuan. Disinilah tegangan pertama muncul. Selama 3 tahun berturut-turut, pendapatan Rans justru menurun. 437 miliar rupiah di 2023. Turun ke 410 miliar rupiah di 2024. Lalu 353 miliar rupiah di 2025. 3 batang yang terus memendek, justru saat jumlah pengikut terus bertambah. Kemana perginya? Salah satu pintu pemasukan terbesar mereka, segmen duta merek dan manajemen talenta, anjlok sekitar 51% dalam setahun. Dari sekitar 100 miliar rupiah, menjadi sekitar 51 miliar rupiah. Pintu yang tadinya lebar, menyempit separuh. Lalu ada satu catatan yang menarik perhatian banyak analis. Menjelang IPO, perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham lama sebesar 167,5 miliar rupiah. Sebagai konteks, itu hampir 3 kali lipat laba bersih mereka di tahun 2025. Sekarang, penting untuk adil di sini. Manajemen menjelaskan, dan ini tercatat resmi di prospektus, bahwa dividen itu dibagikan secara sah dari saldo laba yang terkumpul di tahun-tahun sebelumnya. Sepenuhnya legal. Namun sebagai pembaca laporan keuangan, wajar bila muncul satu pertanyaan, mengapa uang sebesar itu dibagikan keluar tepat sebelum perusahaan meminta modal baru dari publik? Tapi kita tidak boleh berhenti hanya pada angka yang menurun,
Karena kalau kita baca dengan jujur, ada 3 hal yang justru membaik. Pertama, kas mereka menguat, naik menjadi sekitar 100 miliar rupiah. Kedua, beban utang mereka relatif ringan. Utang bank turun hampir setengahnya, dan rasio utangnya tergolong rendah. Ketiga, dan ini menarik, margin kotor mereka justru naik ke 43%, tertinggi dalam 3 tahun. Jadi, ini bukan perusahaan yang sekarat. Ini perusahaan yang lebih ramping, tapi dengan panggung yang lampunya mulai menuntut lebih banyak. Panggung makin terang, kasirnya makin sepi. Dan disinilah kita sampai pada inti seluruh cerita ini. Sorotan bisa membuat apapun menyala, tapi cahaya tidak bisa dimakan. Kalau begitu, apa yang sebenarnya dihargai pasar seharga 2 triliun? Mari lihat satu ukuran yang dipakai hampir semua investor. Rasio harga terhadap laba. Sederhananya, berapa tahun laba yang harus kita bayar di muka untuk memiliki perusahaan ini? Pada harga IPO-nya, rasio itu berada di kisaran 30 sampai 38 kali. Sebagai pembanding, jaringan bioskop sinema 21 ada di sekitar 11 kali. Rata-rata seluruh bursa Indonesia sekitar 10 kali. Artinya, label harga Rans dipatok 3 sampai 4 kali lebih mahal dari rata-rata pasar. Kenapa orang mau membayar semahal itu? Karena mereka tidak sedang membeli angka tahun lalu. Mereka membeli sebuah cerita tentang masa depan. Mereka membeli ekspektasi, bukan rekam jejak. Dan ekspektasi bisa jadi benar, tapi ekspektasi juga jauh lebih rapuh daripada rekam jejak, karena ia belum terjadi. Dan setiap ekspektasi punya titik rapuhnya. Yang menarik, titik rapuh ini tidak kita karang. Rans sendiri yang menuliskannya, hitam di atas putih, di dalam prospektus resmi mereka ke OJK. Di sana, mereka menyebut salah satu risiko terbesar perusahaan. Ketergantungan pada segelintir orang, Raffi, Nagita, dan keluarga sebagai talenta utamanya. Pikirkan sejenak. Saat Jeff Bezos cuti, Amazon tetap mengirim paket. Sistemnya lebih besar dari orangnya. Tapi di sebuah bisnis atensi, sang artis adalah produknya. Dan produk itu tidak bisa di-backup. Tentu, Rans tahu soal risiko ini, dan mereka sedang berusaha membangun sesuatu yang lebih tahan lama daripada sorotan. Mereka membangun Cipung Land, wahana bermain fisik di 9 lokasi. Mereka masuk ke bisnis berbasis AI lewat usaha patungan. Mereka juga mengakuisisi lini kosmetik. Ini upaya nyata mengubah cahaya yang menyala menjadi bata yang bisa dipegang. Tapi, kemana arah dana publik yang akan mereka himpun? Porsi terbesarnya, sekitar 37%, dialokasikan untuk biaya operasional menggelar konser. Sekitar 20% untuk akuisisi lini kosmetik tadi, dan sekitar 19% untuk membangun Cipung Land. Ini bukan pembagian yang buruk. Hampir 4 dari 10 rupiah justru pergi ke aset dan ekuitas. Tapi ia memberi kita satu petunjuk. Bagian tunggal terbesar dari modal mengalir ke acara, sesuatu yang menyala terang, lalu selesai dalam semalam, bukan ke aset yang berdiri permanen. Jadi mari kita matikan lampunya sejenak. Bayangkan seluruh sorotan itu padam. Jika atensi meredup, apa yang tersisa? Yang tersisa adalah yang selalu nyata. Arus kas, aset yang bisa dipegang, dan mesin yang harus terus mengubah perhatian menjadi pendapatan. Sorotan bisa membuat apapun menyala, tapi cahaya tidak bisa dimakan. Dan inilah yang bisa kamu bawa pulang, bukan cuma soal Rans, tapi untuk setiap perusahaan selebriti yang akan melantai berikutnya. 3 alat ukur. 1. Harga atensi. Apakah valuasinya jauh lebih mahal dibanding perusahaan sejenis? 2. Arus kas realita. Apakah pendapatannya benar-benar tumbuh, atau justru cuma jumlah pengikutnya yang tumbuh? 3. Titik tumpu. Apakah seluruh istana bertumpu hanya pada 1 atau 2 nama? 3 pertanyaan itu adalah lampu kerjamu. Nyalakan setiap kali sebuah nama besar menawarkan sahamnya kepadamu. Rans sendiri, saat video ini dibuat, sedang menjalani proses penawaran umum yang diatur OJK menuju pencatatan resmi di bursa. Yang kita lakukan di sini bukan menghakimi, hanya mengukur. Dan ini perlu ditegaskan, ini adalah analisis edukatif, bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham apapun. Keputusan selalu ada di tanganmu. Kalau video ini menyalakan satu lampu kecil di kepalamu, cara baru membaca angka di balik sebuah sorotan. Bagikan ke satu orang yang perlu melihatnya. Dan menurutmu, nama besar mana lagi yang panggungnya jauh lebih terang daripada pembukuannya?